Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan machine learning Canvas yang telah kami rancang. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Patricia. Di sini ada Fabian dan Aufa Fahmi dan Imade Dharma. Nah, di sini kami mendapatkan tema kesehatan dan judul yang telah kami tentukan adalah deteksi anemia, defisiensi besi berdasarkan gambar konjungtiva mata. Presentasi ini akan mencangkup prediction, bagaimana prediksi dilakukan, learning, dan evaluation yang berisi metode dan metrik untuk model ML. Yang pertama, prediction task. Model yang akan kami buat bertujuan untuk memprediksi apakah seseorang mengalami anemia atau normal hanya dengan menggunakan gambar konjungtiva mata. Ini adalah model klasifikasi yang akan memberikan hasil dalam dua kategori, yaitu anemia atau normal. Yang kedua, decision. Model ini digunakan sebagai alat screening awal sebelum pasien menjalani pemeriksaan darah. Jika hasil model menunjukkan indikasi anemia, maka pasien akan diarahkan untuk pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan diagnosis. Oke, selanjutnya ada data collection. Di sini sumber data yang kami gunakan adalah data gambar, yaitu gambar konjungtiva mata atau kelopak bawah mata dari data ICE-DeFi anemia yang berasal dari India dan Italia. Dan juga kita dapatkan dari 10 rumah sakit yang berbeda di Ghana. Selanjutnya adalah label berdasarkan hemoglobin dan juga hematose. Kemudian untuk value propositions-nya, yang pertama ini ada kecepatan dan juga kemudahan. Jadi di sini pasien bisa mengetahui adakah indikasi anemia hanya dengan menggunakan foto konjungtiva mata. Yang kedua, akurasi tinggi, di mana model berbasis CNN memiliki performa terbaik dalam mendeteksi anemia. Selanjutnya non-invasif, yaitu tidak memerlukan pengambilan darah seperti tes anemia pada umumnya, hanya menggunakan gambar dari konjungtiva mata. Dan yang terakhir dapat dikembangkan lebih lanjut, yang dapat menghasilkan potensi-potensi yang bisa diperluas ke deteksi penyakit lain berdasarkan gambar medis. Selanjutnya ada data sources atau sumber data. Kelompok kami mendapatkan sumber data ini dari dua sumber utama, yaitu yang pertama ada data Mendeley, dan yang kedua adalah IEE data port. Untuk impact simulation atau simulasi dampak dari model yang kami bikin, cost atau gain hasil klasifikasi yang benar atau salah adalah pertama, jika hasil prediksinya true positif, pasien bisa segera mendapatkan pengobatan mengenai kekurangan darah atau anemianya. Kemudian jika hasil klasifikasinya adalah false positif, maka pasien akan mengalami kecemasan yang berlebih karena adanya salah klasifikasi yang harusnya tidak positif anemia menjadi positif anemia. Selanjutnya ada false negatif, pasien tentunya akan terlambat untuk mendapatkan pengobatan karena yang harusnya adalah positif anemia dideteksi sebagai tidak anemia. Dan yang terakhir adalah true negatif, tentunya tidak ada dampak karena pasien yang tidak sedang anemia dideteksi sebagai tidak anemia, maka hasilnya adalah tidak ada dampak apapun. Oke, kemudian untuk proyek yang kami lakukan ini, kami memiliki beberapa fitur, di mana kita menggunakan feature map dari Convolutional Neural Network atau CNN, yang model ini dapat secara otomatis menangkap beberapa fitur. Yang pertama ada fitur tepi atau edges, kemudian ada fitur warna, dan juga fitur konjungtiva. Fitur-fitur ini tentunya akan membantu kita untuk menghasilkan model yang akurat dan juga baik untuk dijadikan suatu keputusan. Selanjutnya ada building models atau pembuatan model. Model kami berbasis dari CNN untuk tugas klasifikasi ini. Kemudian ada satu model tambahan untuk segmentasi data mentah dari user atau pengguna. Kemudian model akan diperbarui jika mengalami penurunan performa berdasarkan evaluasi secara berkala. Kemudian pelatihan model kemungkinan akan memakan waktu beberapa jam tergantung dari eh, banyaknya
data gambar. Kemudian prediksi real time harus menghabiskan waktu kurang dari 1 detik dengan model yang telah optimal. Serta pelatihan model akan memanfaatkan GPU T4 kali 2 dalam platform Kaggle. Oke, setelah kita membuat model, maka kita akan melakukan prediksi. Kita akan membuat prediksi. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, seperti membuat prediksi pada umumnya, yaitu kita akan memberikan input setelah di fitting datanya, setelah modelnya belajar, kita memberikan input, yaitu gambar konjungtiva mata dari tiap-tiap pasien yang ingin diuji atau ditemukan prediksinya. Kemudian, model akan mengeluarkan hasil prediksi dalam bentuk anemia atau normal, jadi biner, ada dua kemungkinan, dan dapat disertai dengan skor probabilitas untuk menunjukkan tingkat keyakinan model. Setelah semuanya telah kita lakukan, kelompok kami akan melakukan monitoring, di mana metrik yang dipantau adalah akurasi model, yaitu adalah precision recall, F1, F-score, dan juga kecepatan inferensi, kurang dari 1 detik. Kemudian, frekuensi review yang kita gunakan di sini adalah real time atau secara langsung. Seperti itu. Oke, berikut adalah model Canvas, machine learning model Canvas dari kami, kelompok 12. Untuk kedepannya kami berharap bahwa proyek yang ingin kami lakukan ini dapat berhasil dan kami dapat membuat proyek ini menjadi proyek yang bermanfaat. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.